Oke, kelas 6 kita akan belajar IPA hari ini tentang perkembangbiakan vegetatif. Pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif di mana melibatkan penyerbukan dan pembuahan. Kalau hari ini kita membahas perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin atau tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan. Lalu makhluk hidup barunya atau tumbuhan barunya dari mana? Yaitu dari induknya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau yang alami tanpa bantuan manusia, sedangkan yang buatan itu dibantu oleh manusia. Nah, kita lihat satu-satu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Ada yang pertama adalah spora. Nah, spora ini ukurannya sangat kecil, halus. Nah, biasanya itu ada di daunnya. Nah, kalau kamu lihat tumbuhan paku kemudian kamu balik daunnya, maka kamu pasti akan melihat spora yang berbentuk begini, bulat, kemudian kecil, ya. Kemudian yang kedua adalah tunas. Nah, tunas contohnya adalah pisang atau bambu. Nah, biasanya tunasnya ini tumbuh di samping induknya. Nah, selanjutnya adalah umbi. Umbi adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Nah, dan kemudian menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, umbi ini ada 3 macam. Ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contohnya singkong, bawang, kentang, wortel. Nah, kita lihat dulu yang umbi ini ya. Nah, umbi batang yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengalami perubahan menjadi tempat cadangan makanan. Contohnya apa? Ada kentang, kemudian ada apa lagi? Singkong, yang seperti begitu. Kemudian yang kedua umbi lapis, berarti bentuknya itu berlapis-lapis. Contoh yang berlapis-lapis itu apa? Bawang. Nah, bawang itu termasuk umbi lapis. Kemudian ada umbi akar, terbentuk dari akar ya yang berubah, yang membesar menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya adalah wortel. Nah, ini terbentuk dari akar. Kemudian yang akar ini menjadi tempat cadangan makanan yang diambil menjadi bahan makanan. Nah, oke, kita balik lagi yang keempat. Yang keempat adalah rizoma. Rizoma ini biasa juga disebut sebagai rimpang. Nah, dia ini bentuknya mirip seperti umbi, tetapi bedanya dia seperti akar tetapi berbuku-buku. Kalau misalnya umbi akar atau umbi batang tidak berbuku-buku, tapi kalau rizoma atau rimpang berbuku-buku. Contohnya adalah jahe, lengkuas, kunyit, temulawak. Nah, kalau kamu perhatikan ya, bentuknya ini hampir sama tidak? Hampir sama. Ya, itu namanya rizoma. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana perkembangbiakan vegetatif buatan? Apa saja yang termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan? Ingat tadi perkembangbiakan vegetatif buatan berarti dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah stek. Nah, stek itu memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, dipotong kemudian ditancapkan ke dalam tanah sehingga nantinya tumbuh tanaman baru. Contohnya itu biasanya adalah stek bunga. Nah, yang biasa adalah stek bunga mawar, singkong, kemudian jeruk. Nah, biasanya batangnya dipotong kemudian ditancapkan saja. Nah, ditancapkan dengan dibuat miring. Nah, sehingga nanti akan bertunas, tumbuhlah tumbuhan yang baru, itu namanya stek. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cangkok. Nah, cangkok itu memperbanyak tumbuhan dengan cara melukai bagian tumbuhan, lalu bagian tersebut dibungkus tanah ya, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian tersebut nanti akan tumbuh akar. Nah, bagian yang tumbuh akar bisa dipotong dan ditanam kembali. Contohnya seperti begini ya. Dikupas sedikit, kemudian dibungkus pakai tanah, ditempel tanahnya, baru kemudian dibungkus dengan plastik atau bahan lain. Kemudian setelah itu diikat,
kemudian diikat, disiram, setelah disiram setiap hari, baru nanti di sini akan muncul tunas yang baru. Nah, tunas yang baru ini nanti bisa dipotong kemudian ditanam kembali, itu namanya cangkok. Nah, selanjutnya adalah okulasi. Nah, okulasi biasa ini di karet, di pohon karet. Nah, okulasi itu apa sih? Okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas yang lain tapi sama jenis. Nah, contohnya ini. Jadi tanaman yang satu ini ya dipotong, dibuat miring, kemudian diambillah tanaman yang baru yang sudah dipotong kemudian ditempel. Nah, dari hasil tempelannya ini nanti muncul tunas yang baru, dan baru setelah itu besar, tunasnya ini besar, kemudian akan muncul tanaman yang baru. Nah, itu ya okulasi, contohnya okulasi durian, mangga, jambu, dan menghasilkan variasi. Misalnya kalau misalnya mangganya, tumbuhan mangganya digabung dengan mangga yang buahnya besar, nah sedangkan yang tumbuhan yang satunya mangganya yang kecil-kecil ya. Nah, ketika digabung maka akan menghasilkan varian yang baru. Nah, kemudian perkembangbiakan pada wortel, kita lihat tadi perkembangbiakan pada wortel ini termasuk dalam umbi akar ya. Nah, lalu setiap tanaman ada yang memang tanamannya itu mengalami perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, secara generatif misalnya tanaman wortel. Nah, tanaman wortel ini menghasilkan bunga. Nah, bunga tersebut kemudian mengalami penyerbukan. Nah, dari penyerbukan itu barulah biji dari tanaman wortel terbentuk. Nah, biji ini tumbuh menjadi tanaman wortel yang baru. Nah, lalu ada juga yang secara vegetatif, yaitu wortel berkembang biak melalui umbi akar tadi yang akan membesar, yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Nah, jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas yang menjadi tumbuhan baru. Nanti kita akan lihat videonya bagaimana secara vegetatif. Nah, tumbuhan lain lagi yang mengalami dua cara perkembangbiakan, yaitu secara generatif dan vegetatif. Contohnya bunga mawar. Kalau bunga mawar secara generatif berkembang biak melalui bunga, di mana bunga tersebut nanti mengalami yang namanya penyerbukan dan pembuahan. Nah, secara vegetatifnya yaitu apa? Yaitu dengan cara stek, yaitu batangnya dipotong kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Nah, masih banyak lagi tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Nah, kita lihat dulu yang wortel ini ya. Yang wortel ini yang tadi Bu Tuti bilang secara generatif melalui bunganya, di mana bunganya ini nanti ya mengalami penyerbukan dan pembuahan, sedangkan kalau yang vegetatif melalui umbi akarnya, di mana yang wortel ini nanti dipotong kemudian baru ditancapkan lagi atau ditanam di dalam tanah. Kita lihat videonya ya. Salam bahagia dari Rangan Live News. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberitahu, mungkin sebagian dari kita tidak mengetahui bagaimana wortel bisa tumbuh. Nah, ternyata wortel ini ada bunga dan biji yang dihasilkan dan bisa ditanam. Nah, bunganya seperti ini, cukup cantik, indah. Nah, ini yang baru mekar. Nah, kalau yang sudah mulai jadi seperti ini. Nah, ini sudah cuma ada biji-bijinya, dan kalau sudah mulai membesar dia akan menggerumpul seperti ini. Nah, ini tinggal tunggu kering sedikit lagi, sudah bisa disemai untuk mendapatkan tanaman wortel yang baru.
bunganya cukup cantik, sangat mengundang daripada binatang-binatang kecil untuk hinggap di atasnya. Demikian, ini adalah bunga wortel, bisa ditanam dan menumbuhkan wortel dan bisa dipanen. Semoga bermanfaat. Salam bahagia dari Ran Live News. Nah, kira-kira seperti begitu ya. Jadi wortel secara generatif yaitu berasal dari bunga wortel, kemudian bunga wortel itu nanti mengalami penyerbukan menghasilkan biji. Nah, biji itu nanti ketika biji itu nanti yang akan disemai, yang akan menjadi tumbuhan baru ya. Kemudian kita lanjut manfaat perkembangan vegetatif. Nah, perkembangan vegetatif memiliki manfaat. Yang pertama, menghasilkan tanaman baru yang identik dengan induknya. Identik dengan induknya berarti hampir sama bentuknya dengan induknya. Contohnya Contohnya tunas bambu, tunas pisang. Kalau kamu perhatikan bentuknya hampir sama ya. Selanjutnya pembudidayaan cepat. Nah, pembudidayaannya cepat karena kenapa? Karena dibantu oleh manusia juga. Nah, contohnya yang paling cepat itu adalah ini, bawang, jahe kunyit, singkong. Nah, cara pembudidayaannya itu cepat sekali ya, dan bisa dipanen dalam waktu yang cepat. Nah, selanjutnya ini ya, dapat dipanen pada waktu cepat. Kemudian menghasilkan tanaman yang susah tumbuh dari benih. Jadi ada yang memang tanaman yang susah tumbuh dari benih. Sehingga dengan adanya perkembangbiakan vegetatif ini, maka tanaman tersebut bisa tumbuh. Nah, perbanyakan tumbuhannya juga semakin banyak. Karena kenapa? Karena ada dua pilihan, ada dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Misalnya yang bunga mawar tadi, bunga mawarnya diperbanyak tidak hanya berdasarkan bunganya saja secara generatif saja, tetapi bisa melalui vegetatif, yaitu dengan cara stek. Begitu. Nah, perhatikanlah gambar berikut ini ya. Ini ada gambar nanas. Kemudian ada gambar gambar bawang, kemudian ada gambar pisang. Nah, nanas berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu tunas. Nah, biasanya nanas ini tumbuh tunasnya di samping induknya ya seperti ini. Kemudian bawang merah memiliki bentuk berlapis ya. Yang ini berlapis, ketika kamu belah ya, itu bagian tengahnya itu berlapis. Nah, kemudian ketika kamu ketika kamu tanam, maka nanti akan tumbuh tunasnya di bagian tengah bawangnya. Kemudian yang ketiga adalah pohon pisang. Kalau pohon pisang berkembang biak dengan membentuk anak pisang. Nah, anak pisang ini apa? Yaitu tunas. Nah, itu saja penjelasan materi kita hari ini. Tugasmu ada 4. Tulis di buku catatan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif. Kemudian tuliskan 4 cara perkembangbiakan secara alami. Kemudian 3 cara perkembangbiakan secara buatan. Kemudian yang terakhir, mengapa Tuhan menciptakan tumbuhan dengan perkembangbiakan yang beragam. Kenapa bukan satu saja? Emang apa yang terjadi kalau cuma satu saja perkembangbiakannya? Contohnya tadi yang wortel, ternyata wortel perkembangbiakannya 2, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya hanya satu saja, misalnya secara generatif? Itu saja, selamat bekerja, selamat belajar.